salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Minan nas may yanzuru ila ihsanihi ila Allah Ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang kepada kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dia bersedekah, dia menganggap itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasa, dia menganggap bahwa itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan nasihat, dia memberikan mau'izah, itu dia anggap kebaikannya kepada Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza zakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Sakata, maka dia akan diam. Dia kada akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain. Selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Satu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Kada mau lagi dia berceramah, karena merasa dirinya sendiri sudah ada berbuat salah kepada Allah. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Hum ahlul hijab anillahi ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang masih terdinding terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ terdindingnya kelompok ini. Dia merasa bahwa dia yang melakukan taat,
dia yang melakukan sembahyang, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan membaca Quran. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ila Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu. Dia bangga dengan ketaatannya itu dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Nah, ini orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya itu adalah orang yang terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, anggapan-anggapan seperti itu bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam bahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub. Salah satunya penyakit ujub. Orang yang mengakui bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'zamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Hanya bisa sembahyang, itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Membuat dia melakukan suatu dosa yang besar. Orang yang merasa bahwa dia melakukan macam-macam taat, tetapi dia lupa menyandarkannya kepada anugerah Allah, itu ujub. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua penyakitnya orang yang menyandarkan taatnya itu kepada dirinya dan menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah, al-idlal. Idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wajal. Dia menganggap bahwa dia ada mempunyai hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu ada mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap bahwa banyak melakukan taat kepada Allah, maka dia menganggap bahwa dia ada punya hak di sisi Allah. Nah, itu idlal. Ini sangat berbahaya dalam i'tikad kita. Nah, orang yang punya sifat idlal ini, punya sifat idlal tadi, merasa ada hak di sisi Allah karena dia banyak berbuat baik, dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Selama ini asa kada biasa melakukan maksiat, selama ini rasa biris saja sembahyang semuaan, selama ini suka aja bersedekah, suka aja baca Quran, suka aja baca salawat, tapi kenapa doa kadang mau kabul nih? Nah, aneh. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, macam kita lawan manusia jadinya. Ini manusia kita baiki dengan macam-macam kebaikan.
Begitu kita minta lawan inya, kada mau, kan aneh kita tuh. Nah, lawan Tuhan jangan demikian. Dengan Allah tidak seperti dengan makhluk. Ada orang yang selama ini kita bantu kehidupannya, kita bantu segala macamnya, kita bantu. Nah, kita persembahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Begitu kita minta tolong, kada mau menolong, kan aneh kita tuh. Kada tahu diri orang tuh. Selama ini dihidupi, dibantu, sekali minta bantuan kita kada mau membantu. Nah, kalau kepada makhluk kada seberapa, tapi kalau kepada Allah ini sesuatu perbuatan yang sangat jahat. Nah, jadi akibatnya itu akibat daripada merasa bahwa dia banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudil la turfa'u fawqa ra'sih wala an tadhaka wa anta mu'tarifun bidhanbik khairun min an tabkiya wa anta mudillun bi'amalik. Ujar Nabi, sembahyang orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya. Sungguh bahwa kamu tertawa tetapi engkau mengakui dengan dosa, itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa ini ada asal muasalnya? Sebabnya kita menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang terhijab, yang terdinding dari Allah, merasa bahwa inya beribadah itu berbuat baik lawan Allah. Nah, dan lagi orang yang beranggapan demikian bahwa ibadahnya itu adalah merupakan kebaikannya kepada Allah, penyakit yang ditimbulkan di situ ada pula al-mannu. Nah, al-mannu, iya tadi. Kalau idlal itu kepada Allah, kalau alman ini kepada makhluk Allah. Alman ini memberi seseorang, lalu dalam hatinya merasa bahwa dia berjasa kepada orang itu, dan di mulutnya menyebut-nyebut pemberiannya. Ada orang berhasil, wah tuh aku dulunya kulahkan tuh, jangan ada aku ada yang jadi ke itu bang. Nah, ini man, ini man nih. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena dia menganggap bahwa kebaikan yang dia perbuat itu dinisbahkannya kepada dirinya. Itu jadi sugih. Aku dulu mudali tahun 10 wara dulu kenapa-napa. Nah, itu man. Jadi man ini bisa menyerang orang kaya, ya kayak tadi, bisa menyerang orang alim. Dulu aku melajari itu berapa tahun mengaji lawan aku, sudah wah ini alim. Nah, itu orang alim yang man dengan ilmunya, merasa berjasa itu. Nah, apabila kita bersedekah, kita berbuat baik kepada hamba Allah, tapi ada sifat man tadi, itu sedekahnya gugur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, ujar Tuhan dalam firman-Nya, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian itu.